Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdul man buriya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur insyaallah berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih dapat melaksanakan kewajiban ibadah salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Kajian zuhur 20 menit ke depan, tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun Ithna asyara syahra, 12 bulan. Kapan nama-nama bulan tersebut Allah Ta'ala ciptakan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, baru ketika Allah menciptakan langit dan bumi, supaya manusia dapat mengetahui kebenaran. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam setahun, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, dimuliakan Allah. Hurum itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid termulia. Masjid termulia di dunia, Masjidil Haram. Maka dalam setiap acara-acara akbar, jika ada tokoh, ada ulama datang, disebut al-muhtaram atau al-mukarram, sama. Beda kalimat, artinya sama, yang mulia. Malah ada yang menyebut dua-duanya di bawah. Hadrat al-mukarramin wal muhtaram. Jadi Masjidil Haram, masjid termulia pertama di dunia. Masjid termulia kedua di dunia, Masjid Nabawi. Masjid termulia ketiga di dunia, Masjidil Aqsa. Masjid termulia keempat, Masjid Al-Ahyan. Amin. Apa saja 4 bulan yang masuk nominasi bulan yang dimuliakan Allah? Di dalam tafsir, seorang pakar tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menjelaskan yang Allah maksud 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Alasan apa Allah menempatkan 4 bulan itu menjadi bulan yang mulia? Pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk bulan mulia karena hambanya yang beriman, yang berkemampuan sedang menyiapkan diri untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi waktu-waktu ibadah itu Allah yang menentukan. Ibadah haji waktunya al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu waktu-waktu tertentu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau dalam tafsir Jalalain, proses ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah,
Dzulhijjah. Maka pernah kita dengar ada haji turis berangkat seminggu setelah Lebaran ke Maroko, ke Turki, ke Yaman. Setelah itu keliling baru ke Madinah, ke Mekah. 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 740 juta 3 bulan. Kemudian nggak bisa dirubah itu ketentuan agama, aturan Allah di 2 bulan ibadah haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pernah ada wacana ibadah haji nggak usah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Agustus aja. Nggak usah ke Mekah, kejauhan, ke Jember aja, Jawa Timur. Tapi ini wacana nggak direspon karena membentur peraturan agama. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Yang ketiga Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, masuk bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Karena di bulan Muharram sebagian para nabi dan rasul punya peristiwa yang membuat ia terangkat derajatnya. 1. Taubatnya Nabi Adam alaihi salam itu diterima di bulan Muharram. Yang kedua, selamatnya Nabi Ibrahim dari upaya pembunuhan melalui proses pembakaran Raja Namrud. 40 hari api sudah dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim, tidak tersentuh. Api diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari sifatnya. Api itu identik dengan rasa panas. Tadi malam gelondok kebakaran. Warga yang ada di bawah terasa kepanasan. Padahal jauh. Apalagi di Los Angeles, apalagi di California, apalagi di Masya Allah. Siksa yang paling terasa pedih itu siksa api. Di dalam Al-Quran kata Allah, Fadzuqu adzabal hariq, rasakan betapa pedihnya siksa terbakar tersebut. Maka Nabi Allah Ibrahim selamat, tidak terbakar, tidak kesentuh api, campur tangan Allah menyelamatkan nabinya, rasulnya. Itu terjadi di bulan Muharram. Begitu dilempar, Jibril diperintah Allah kasih tahu Ibrahim, suruh membaca sesuatu bacaan yang membuat api itu tidak terasa panas. Maka terkejut Namrud, Ibrahim tidak tersentuh api. Itu di bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nabi Yunus keluar dari 3 kehidupan yang serba gelap. Itu di bulan Muharram. Bahasa Al-Qur'annya fi zulmatin thalas. Nabi Yunus itu keluar dari 3 kegelapan di bulan Muharram. Gelapnya di dasar lautan, gelapnya ketika datang waktu malam, yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Fi zulmatin salas, dalam 3 kegelapan Nabi Yunus bisa keluar. Ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kekuatan bacaan itu membuat ikan menjadi mual.
begitu muntah yang keluar Nabi Yunus dari perut ikan itu di bulan Muharram. Maka Muharram masuk bulan-bulan mulia. Yang keempat Rajab, bulan Rajab. Saat ini kita berada di bulan yang keempat yang Allah muliakan. Nabi kalau datang bulan Rajab selalu membaca istighfar Rajab, istighfar spesial di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, minimal sehari 70 kali. Yang kedua, Nabi selalu baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kasih kesempatan kami bisa jumpa dengan Ramadan. Nabi masih baca doa itu karena tidak ada satu ayat yang menjamin kalau kita masih ada besok Ramadan. Tidak ada satu hadis yang menjamin kalau kita masih bisa tarawih Ramadan besok. Ada sahabat kita tarawih di sebelah, kini sudah tidak ada. Ada sahabat kita hari raya masih berlebaran, kini sudah tidak ada. Nggak ada yang menjamin satu ayat dan satu hadis keberadaan dan kelanjutan manusia di bulan-bulan berikutnya. Itu menjadi sebuah misterius yang tidak bisa diketahui manusia, jodoh, rezeki, umur. Maka Nabi masih usaha, masih ikhtiar. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, panjangin umur kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Rajab kalau ditulis dengan menggunakan huruf Arab itu cuma 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Rajab. Rohnya itu rahmatun, kasih sayang Allah. Allah sayang sama Nabi dan kita umat. Karena di bulan Rajab ini pertama kali Allah Ta'ala perintahkan kewajiban ibadah sholat itu pada awalnya wa faradu alaihi wa ala ummatihi khamsina sholat. Pertama kali diwajibkan Nabi dan kita umatnya sholat sehari semalam itu 50 waktu. Tanpa banyak komentar, Nabi terima. Turun di lapisan langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, lebih senior, bertanya, Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah? Aku diberi kewajiban sholat sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, kesian umat kamu kecil-kecil, usianya juga pendek-pendek. Kalau sampai 50 waktu, kasihan yang lagi berbulan madu pengantin baru usia 50 waktu. Dikit-dikit terdengar kumandang azan, terdengar kumandang azan. Summan halla sahabul fadli farudab ila khamsin amaliyah. Atas arahan dikasih masukan sama Nabi Ibrahim, kembali Nabi menghadap Allah, dikurangi jadi 5 waktu. Tapi pahalanya walaha ajrul khamsin, tapi pahalanya tidak dikurangi, tetap pahala 50 waktu. Rahmatun, kasih sayang Allah. Rajab, jinnya jipatun. Jipatun itu bangkai yang sudah hancur, ada di atas bebatuan, batunya ada di atas gunung.
terhempas tiupan angin, terbang ke bangkai yang sudah hancur. Apa artinya? Di bulan Rajab ini bulan ampunan. Makanya istighfarnya spesial. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ampunilah dosa dan kesalahanku, kasihanilah aku, dan terima taubatku. Di bulan Rajab. Kemudian bak rojab, baknya itu barokah, berkah baru terasa. Efek dari Allahumma barik lana itu baru terasa di bulan Ramadan. Terasa betul berkah. Efek doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka di bulan Rajab itu menjadi bulan introspeksi, bulan muhasabah. Kalau Nabi setiap kali datang Rajab baca istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya, bukan hanya satu bulan itu, supaya istighfar Rajab ini bisa mewarnai kehidupan bulan-bulan berikutnya, supaya doa Allahumma barik lana fi Rajab tidak hanya terdengar di bulan Rajab, tapi di bulan-bulan berikutnya, supaya keberkahan itu tidak sirna, keberkahan itu tidak hilang, terus mengalir. Apa sih definisi berkah? Ziyadatul khairi. Berkah itu artinya semakin bertambah kebaikan, semakin banyak sujudnya itu berkah, semakin banyak zikirnya itu berkah, semakin banyak sedekahnya itu berkah. Maka berkah itu hanya bisa didapat oleh orang yang berada dalam ajaran-ajaran yang maha kuasa. Bulan Rajab ini jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan terjadinya peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa Isra Mi'raj. Apa latar belakang Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Karena sebelum Isra Mi'raj itu Nabi dalam suasana huzun, duka, amul huzni, tahun duka cita, tahun yang diselimuti kesedihan. Kenapa sedih? Karena orang yang selama ini membackup perjuangan Nabi meninggal dunia. Sayyidah Khadijah, wanita terkaya sekota Makkah. Luasnya kota Makkah separuh itu milik Khadijah. Habis dijual untuk membackup perjuangan Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunia. Enggak lama kemudian pamannya meninggal dunia, Abu Thalib. Sedih orang-orang yang memberi semangat dalam berjuang tiada. Maka itu disebut amul huzni, tahun kesedihan. Maka dihibur oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Isra Mi'raj. Isra itu artinya rihlah, perjalanan. Rihlatun wa diyafatun, jalan-jalan dan diundang oleh Yang Maha Kuasa, bukan kemauan Nabi. Maka kendaraannya, fasilitas perjalanan semua dari yang undang, dari Allah. Apa kendaraannya? Buruk yang ada di surga. Buruk itu tidak mau makan, tidak mau minum, kurus badannya. Ditanya Jibril, kenapa kamu tidak seperti yang lain mau makan, mau minum?
kata burung, aku sudah rindu. Punggungku ingin ditumpangi seorang yang bernama Muhammad. Maka burung itu menjadi pilihan ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa nama Nabi tidak disebut? Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Enggak. Kalau subhanalladzi asra bi Muhammadin perorangan. Tapi disebut subhanalladzi asra bi abdihi, mengandung seluruh umat manusia berkewajiban untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Kenapa Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu Isra, itu alam nasut, alam indrawi. Kalau Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh itu alam malakut, alamnya para malaikat. Dari langit ketujuh Sidratul Muntaha, Rabbul Akbar, Mustawa itu alam lahut, alam ketuhanan. Jibril nggak bisa dampingi Nabi di Sidratul Muntaha, di Rabbul Akbar, Mustawa karena panas. Kalau Jibril ikut, Jibril terbakar. Tapi Nabi Muhammad tidak terbakar karena api diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tengah padang pasir yang lagi panasnya luar biasa. Nabi tidak terasa panas bersama para sahabatnya. Jadi panasnya matahari kalah dengan keberadaan Nabi ketika berjalan di atas muka bumi. Maka di bulan Rajab dipanggil Isra Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Kenapa di Masjidil Aqsa mulai naiknya? Karena nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir, manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di satu titik, yaitu seputar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kenapa di situ? Karena itu tempat berpijaknya Nabi setelah Mi'raj. Berharap berkah supaya proses berikutnya, proses di Siratul Mustaqim diberi kemudahan, berkah Baitul Maqdis, proses di mizan, timbangan amal baik buruk manusia, dapat berkah dari Baitul Maqdis, tempat di mana Nabi jadi imam. Makmumnya 124.000 Nabi, makmumnya 313 Rasul. Semua para Nabi, para Rasul bertemu dengan Nabi ketika mau Mi'raj. Maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah beri kita keberkahan dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Allah beri kita kesehatan, panjang umur, bisa ketemu dengan bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal inam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.